Anak, puji Tuhan, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran agama Kristen. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Kalian perhatikan penjelasan Ibu, kalian persiapkan mungkin buku catatannya, juga alat tulisnya. Kita akan lanjutkan pada materi rukun dengan tetangga, ya. Kalau kemarin, materi yang kemarin adalah rukun dengan keluarga, sekarang rukun dengan tetangga. Ayat pendukungnya kalian dapat baca dalam Amsal 17 ayat 22, Roma 15 ayat 5 sampai 7, 2 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 2 sampai 6, 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Setelah kerukunan dalam keluarga tercipta, kita juga harus mengupayakan kerukunan dengan tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita atau kanan kiri kita. Kalian punya tetangga ya, orang di sekitar rumah kalian itu disebut dengan tetangga. Dengan tetangga kita harus hidup rukun supaya apa? Supaya berbahagia. Hidup rukun dapat membuat hati menjadi gembira. Kalau kalian rukun dengan tetangga, kalian mau bermain di tetangga, mau berbincang-bincang dengan tetangga, mau lewat di rumah tetangga, itu tidak ada keraguan, tidak ada rasa tidak enak hati, tetapi kalian bisa bekerja sama-sama dengan gembira. Menurut Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo, ya, Raja Salomo yang ketiga. Hati yang gembira membuat tubuh sehat. Orang yang bersedih dan patah semangat, tubuhnya akan menjadi lemah. Karena di Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kerukunan harus diwujudkan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita itu ada di sekitar tempat tinggal maupun di tempat tinggal kita, di kampung maupun di sekolah. Itu adalah lingkungan sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu membutuhkan pertolongan sesamanya. Contoh, ketika sedang membangun rumah itu perlu pertolongan tetangganya. Ketika kerja bakti membersihkan lingkungan itu perlu tetangganya. Ketika sakit mungkin juga perlu pertolongan tetangganya untuk mengantar ke rumah sakit. Jadi kita perlu pertolongan sesama kita di lingkungan sekitar. Kerukunan juga harus diwujudkan dengan sesama. Sesama adalah semua manusia yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh membedakan dari suku bangsa mana. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang rambutnya keriting, lurus. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita kasihi dan kita sayangi. Kerukunan dengan tetangga dapat diwujudkan dengan cara 1. Menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongannya, apa yang sedang dibutuhkan, kita bisa memberikannya. 2. Menghibur tetangga yang sedang berduka. Misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, kita menghiburnya supaya tidak bersedih lagi. 3. Menghargai dan menghormati tetangga. Tidak boleh menghina mereka. 4. Bekerja sama membersihkan, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tempat tinggal. Ini kerja bakti ya. Biasanya hari libur kerja bakti bersama. Yang kelima, bermain bersama dengan rukun. Kalian pasti punya teman sebaya di kampung kan? Nah, kalian bisa bermain bersama-sama dengan mereka dengan rukun, dengan hati yang gembira.
Yang ketujuh, tidak mengejek tetangga yang berkekurangan. Nah, di sekitar kalian mungkin ada tetangga yang kaya, mungkin ada yang miskin, atau yang sederhana, atau yang biasa-biasa saja. Nah, dari berbagai macam karakter itu, keadaan itu, kita tidak boleh mengejek mereka yang kekurangan. Tetapi kita harus membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Maka jika semuanya itu dilakukan, akan tercipta kerukunan, hidup yang damai sejahtera dengan tetangga kita. Nah, materi kita kali ini sampai di sini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dadah.